Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah taqwa assalamualaikum. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Ghafir. Kita sudah sampaikan bagaimana pernyataan dari seorang mukmin yang menyampaikan ketegasan keimanannya kepada Fir'aun. Di antaranya adalah, wahai orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, para pengikut Fir'aun, kau menyeruku untuk ikat kepada Allah dan menyekutukan Dia terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui ilmunya, dan aku menyeru kepada Zat yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Tidak ada keraguan bagiku bahwa apa yang kalian serukan itu tidak sedikit pun bermanfaat di dunia atau di akhirat. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah, dan orang-orang yang melampaui batas pasti akan menjadi penghuni neraka. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-44 surat Al-Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Maka Anda akan ingat apa yang pernah aku katakan padamu, dan aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat pada hamba-hambanya. Sebelum kita lanjutkan, kita ucapkan selamat Hari Merdeka bagi Indonesia. Mudah-mudahan kita merdeka dari seluruh nafsu kita, seluruh keinginan jahat kita, seluruh amal buruk kita, menjadi amal yang soleh, menjadi keinginan yang baik bersama. Mudah-mudahan yang kita lakukan adalah rasa syukur yang menjadi taat, bukan kegembiraan yang malah maksiat, malah Allah tidak susah. Kembali lagi ke ayat, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Maka kamu akan ingat apa yang pernah aku ucapkan. Kapan mereka ingat? Yaitu ketika hari di mana tidak ada lagi sesuatu yang bisa diandalkan untuk membela, yaitu hari kiamat, hari akhir.
Orang pemimpin menyatakan kamu akan ingat. Ya. Dan bisa saja itu disampaikan juga oleh orang-orang yang menyuruh kepada Allah, kamu akan ingat nanti. Ya, jam sekian, waktu sekian akan disampaikan. Ya. Kita semua disampaikan agar mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kamu Allah Subhanahu wa taala. Anda akan ingat apa yang saya katakan nanti ya. Ya. Makanya daripada ingatnya nanti mengingat sekarang. Saya masih ingat ada salah satu murid. Nah, kebetulan saya sempat mengajar dia, ya. Tapi omongannya ini bukan dari dia, tapi dari kawan. Saya ingat apa yang dikatakan sama kawan. Ya, waktu itu saya mengajar di kualitas. Nah itu, iya dari waktu itu mau gini, mengarahkannya gini, dan itu keluar di ujian dia. Ya, saya nyesel juga kemarin jawab itu. Yang ngomong itu bukan dia, tetapi temannya yang menyampaikan ke saya. Kadang-kadang begitu ya, manusia itu menyesal belakangan. Mungkin ada orang-orang yang menyampaikan mengingatkan, ada ustaz yang ngerti setiap hari apa ya. Ada mungkin di pengajian, ada mungkin di YouTube atau di Google, bahkan bisa sering diulang-ulang. Tapi tidak pada ingat, nggak ingat-ingat. Makanya kata kaum mukmin yang menyampaikan keimanan kepada menyampaikan pernyataan iman kepada Fir'aun bahwa dia menolak Fir'aun dan hanya menyembah Allah saja. Dia sampaikan, Anda akan ingat apa yang aku katakan. Fasatadkuruna ma aqulu lakum. Makanya kata Nabi Muhammad SAW ketika dia menyeru orang-orang Quraisy di awal-awal dakwahnya, wahai Quraisy, wahai wali aku mana, takutlah kau kepada azab yang aku tidak sanggup untuk menahannya. Satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak sanggup menahannya. Takutlah kau kepada azab tersebut. Ya. Kalau kau tidak mengikuti arahan tauhid, arahan menuju Allah saja, menyingkirkan berhala-berhalamu, ya. Tapi apa kata mereka? Wahai Muhammad, untuk itu kau kumpulkan kami di sini. Ayo keluar. Tidak mau. Ngapain kamu kumpulkan kami untuk itu? Jadi seruan untuk mengingatkan manusia bahwa Allah itu aziz, maha perkasa, dan dia bisa menghukum manusia. Itu selalu disampaikan nanti ya. Ada orang-orang yang menyampaikan itu. Dan orang yang menyampaikan ini bisa saja nanti di hari akhirat ngomongnya begini, yang ini kan udah dikasih tahu. Ya kalau bahasa apa Indonesia itu singkat ya. Kalau bahasa Inggris itu I told you, you didn't hear me. Saya katakan padamu, tapi kamu tidak mau mendengarkan aku. Ya. Kalau bahasa Indonesia gampang, kan? Tiga huruf K-A-N, kan? Kalau bahasa kita, apa kata saya untuk itu? Ya. Ini mungkin bagian dari ejekan juga ya pada saat ini, karena mereka diberi kemampuan, ya. Punya
diarahkan, punya telinga, punya mata, punya indera yang lengkap. Ketika diarahkan tidak mau mendengarkan, ditutup telinganya. Makanya berat kalau disuruh khatamallahu ala qulubi wa ala sam'i wa ala absarihim ghisha. Kalau udah ditutup itu repot, karena mereka menutup diri, ya, nggak peduli lagi, tidak mau mengikuti seruan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan seluruhnya urusanku kepada Allah. Ini kata orang meminta. Ini udah pernyataan yang sudah tidak bisa ditarik lagi. Pernyataan keimanan adalah pernyataan kemerdekaan. Itu harus kita ingat ya, ketika dia menyatakan dia iman, itu merdeka dari seluruh makhluk, cuma jadi budaknya Allah saja. Ya, itulah pernyataan keimanan. Makanya dia mau menyerahkan seluruh sumber daya yang dia miliki, harta, jiwa, hanya untuk Allah. Ya, makanya jangan aneh kalau pahlawan kita itu menyerahkan seluruh hidupnya agar kita merdeka, tidak terjajah dengan manusia. Ya. Makanya Jenderal Sudirman itu rajin sholat, sampai sendal rakyatnya yang ketinggalan di medan perang, balik lagi mengambil sendal rakyat untuk wudu gitu. Bung Tomo, bahkan saya pernah baca juga itu kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan di Jalan Pegangsaan yang nomor 56. Nomor 56 itu dari wakafnya atau infaknya orang Muslim keturunan Arab, ya, untuk dijadikan wakaf perjuangan. Ya. Jadi peran kaum muslimin sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia. Tak boleh dinafikan. Buktinya sekarang aja kita, ya, dengan jumlah, emang kita di rumah aja itu jumlah kaum muslimin demikian besar. Ya, dan para pejuang-pejuang itu lama di Ponorogo, Sentor Kalibasa, Nyadi, termasuk apa namanya Imam Bojo, ya, dan ulama-ulama, termasuk sultan-sultannya Muslim, ya. Sultan Hamengkubuwono ya, 9 Jogja. Ulama-ulama, sultan, pemimpin kaum muslim yang bergerak untuk memerdekakan negeri ini dari penjajahan. Karena penjajahan itu sebenarnya perbudakan sesama manusia, dan itu tidak diharapkan, tidak dibolehkan. Perbudakan hanya boleh terjadi antara hamba dengan pemiliknya, yaitu Allah. Kembali dari ayat, wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku serahkan seluruh amalanku hanya, seluruh urusanku hanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah melihat hamba. Ini yang harus kita tanamkan. Ketika kita berdua, Allah yang ketiga. Ketika kita bertiga, Allah yang keempat. Ketika sendiri, Allah yang kedua. Ya. Perasaan untuk diawasi Allah itu harus terus digelorakan, ya. Harus terus diingat, harus terus dipupuk, ya. Supaya kita kuat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bekal kita? Ya. Ada bekalnya nggak? Ini yang repot. Kita menganggap diri kita cukup dengan bekal seadanya, nggak bisa. Masalahnya kita kan selalu mengerjakan dosa. Ya. Sebagian dari kita selalu mengerjakan dosa. Gak ada manusia yang lepas dari dosa, ya.
kecuali Nabi yang maksum. Kita, apa amalan kita yang kita anggap terbaik, yang kita anggap bisa menghindarkan kita dari azab Allah? Apa? Kan harus ada. Ya. Nah, ini yang perlu kita siapkan. Kita Pak, saya kan udah tua Pak, ngapain lagi ngurus-ngurus itu? Nggak ada, waktu itu tetap berjalan. Dan selama kita di dunia itu tetap ada kesempatan. Ya. Saya punya kelemahan fisik Pak, saya nggak bisa lagi disebut kelemahan fisik. Yang lumpuh nggak bisa hafal Quran, nggak ada. Jadi kalau dibilang alasan itu nggak ada. Murid saya sebenarnya masih mau sekolah dia karena cerebral palsy itu masalah. Jadi dia sekolah udah lulus pakai PTK. Kalau lagi belajar itu nggak bisa duduk tegak, dia menggeliat filosofi. Tapi dia merhatiin. Jadi nggak ada tuh masalah fisik di kita tuh nggak ada. Makanya Nabi menyatakan kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya tiduran. Kalau nggak bisa tiduran nggak bisa ngomong itu pakai isyarat. Pakai isyarat nggak bisa juga disolatin. Artinya kemampuan manusia tetap diberi oleh Allah sesuai dengan kemampuan. Makanya kata Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum, ya, bolehkah saya dapat diskon sholat di rumah? Kan saya buta. Kata Nabi boleh. Ketika dia mau pulang dipanggil lagi. Ibnu Ummi Maktum, kamu mendengar gak? Iya ya Nabi, saya mendengar azan. Ya, datang kalau mendengar azan tuh. Orang buta aja nggak ada diskon untuk suruh datang ke masjid, nggak ada diskon orang buta. Nah kita minta diskon itu. Makanya kata orang mukmin, kamu akan ingat apa yang pernah aku katakan dulu. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah melihat, ngecek hamba-hamba. Ada CCTV dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi kita. Ada raqib, ada atid, ada pengawas kita berupa malaikat. Dan gak usah jauh-jauh, kita juga diawasi oleh kaum muslimin di sekeliling kita. Ya, kalau ada masalah kan kaum muslimin duluan yang ngomongin. Tetangga-tetangga kita duluan. Ya, gak usah jauh-jauh, suara kita kencang saja. Suara kita kencang waktu membentak anak itu didengar tetangga. Ya, membentak istri gitu ya. Oh no, bilang, Pak saya sorry dulu Pak, membentak anak, membentak istri gimana dong Pak? Ya minta ampun, minta taubat, minta maaf. Ya, saya kadang-kadang kalau saya berbuat kesalahan, saya berbuat kesalahan sempat berkata atau marah dan sebagainya, seringnya itu setelah itu saya peluk anak saya. Kenapa saya peluk? Itu sebenarnya membekas di dia. Paling nggak ada kasih sayang bahwa saya itu mencintai mereka. Saya peluk. Ada Pak Zen. Saya Zen. Ini Ustaz ini. Mestinya Pak Zen ini sih. Mudah-mudahan kita saling. Waalaikumsalam Pak Zain. Mudah-mudahan bisa silaturahim. Pak Zain ini suka memberi. Mudah-mudahan terus semangat. Jadi anak itu saya perlu termasuk apa? Anak itu ini juga karena dipeluk sama orang tua itu, kalau saya sebutnya lebih kuat dari memberi jajan. Coba tanya,
dipeluk orang tua itu lebih kuat dari orang tua memberikan kita duit. Gitu. Tapi kalau duit boleh gitu. Karena apa? Karena pelukan dari seorang yang dia cintai, apalagi ada hubungan darah sama dia, itu dianjurkan oleh Nabi. Apa kata Nabi kepada orang yang tidak pernah memeluk anak-anaknya? Ya, waktu itu Nabi memeluk seseorang. Saya punya anak sekian tapi tidak pernah saya peluk. Kata Nabi, bahaya kamu, bisa saja kasih sayang itu dicabut oleh Allah dari dirimu. Ya. Man la yarham la yurham. Kalau siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya. Yarham shaghirana wa yuhibbu kabirana. Orang mukmin itu menyayangi yang kecil, yang lebih rendah usianya dari dia, dan menghormati yang lebih tua. Begitu. Ini baru sebenarnya. Ayat selanjutnya ayat ke-45. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Lalu Allah hindarkan orang mukmin tadi ya terhadap keburukan dari rencana-rencananya Fir'aun ya, dan Fir'aun serta pengikutnya diikuti oleh seburuk-buruk azab. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa orang yang menyatakan keimanan dia kepada Allah di hadapan Fir'aun diselamatkan, dihindarkan dari keburukan kejahatannya Fir'aun. Ya. Jadi itulah yang disebut pernyataan iman. Sama kalau kita bekerja nih, sorry saya, ayo berapa? Boleh. Itu pernyataan iman. Ya. Kalau misalnya berat dan sebagainya ya datang. Tapi setelah sholat balik lagi lah ya. Kalau misalnya ada rapat dan sebagainya. Ya. Karena itu pernyataan iman. Makanya ketika kita muslim, dimanapun kita berada, itu harus ada bekas Islam di situ. Jangan sampai nggak ada bekasnya, ada kaum muslimin di situ. Ya. Dimanapun kita berada dalam doa, qabla kulli syai'. Kita itu penyeru dai, menyeru kepada Allah sebelum segala. Kita itu dai sebelum kita jadi petani, kita itu dai sebelum kita jadi dokter, kita itu dai sebelum kita jadi guru karyawan, kita itu dai sebelum menjadi pengusaha, kita itu dai sebelum menjadi ya, pengacara dan sebagainya. Jadi dai-nya di depan, muslimnya di depan. Ya. Baru kita bisa menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, dan betapa Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Ya. Semuanya dia beri. Jadi kembali lagi, fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru, diselamatkan dia, dilindungi dia dari apa kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Gimana bentuknya tidak diketahui, tidak disebutkan. Bisa saja setelah itu dia mau dibunuh jadi nggak jadi dan sebagainya. Ya. Seperti kisahnya Ashabul Ukhdud, seorang pemuda yang beriman dilempar ke jurang, tetap hidup, dicemplungin ke laut. Malah orang-orang yang nyemplungin yang celaka. Kalau pendaki aman. Api hanya bisa jadi aman, bisa jadi dingin, kulnari. Katakanlah, ya, dikatakan kepada api itu bahwa wahai api, dinginlah engkau, wassalamun ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim. Jadi jangan aneh. Kalau Allah
memberikan pertolongan, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Gak ada. Kalau Allah sudah ngasih pertolongan, nasrun minallah, pertolongan dari Allah, gak ada yang bisa menolak. Begitulah ketika Nabi sudah dianggap mau mati, sudah dianggap mati, Muhammad mati di perang Uhud, Muhammad mati, ya tetap aja selamat. Musa saja kan begitu ya. Mana kita yakin orang dihanyutkan di sungainya yang begitu besar seperti laut masih hidup? Ya, bisa aja bocor dikit jatuh gitu, masuk ke dalam sungai ini dimakan mereka mau buaya atau begitupun Yunus. Ya. Ketika Allah sudah punya rencana bagaimana Yunus dimakan oleh ikan, masih tetap hidup. Jadi tidak ada yang tidak mustahil kalau Allah punya kun fayakun di situ. Jadilah. Termasuk orang yang menyatakan keimanan dia di hadapan Firaun, diselamatkan. Fawaqahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adzab, dan Allah liputi para pengikut Firaun termasuk Firaun dengan seburuk-buruknya. Bagaimana Anda? Mungkin insyaallah ya akan datang. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.